Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka menceritakan. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar ketika orang mendapatkan apa yang dia impikan. Bacaan-bacaan yang sudah kita dengar, bagaimana dalam kitab Yesaya, orang tuli bisa mendengar dan orang bisu bisa berbicara. Apa yang mau disampaikan kepada kita oleh Yesaya? Yang mau disampaikan adalah bagaimana besarnya nilai kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana besarnya nilai dari kebahagiaan itu sendiri. Ketika orang yang selama ini tidak bisa mendengar, tapi dia bisa mendapatkan suara, dia bisa mendengar sesuatu, sukacita yang sangat besar. Atau orang yang tidak bisa berbicara, tapi dia bisa bersorak-sorai. Tidak dikatakan dia bisa berbicara, tapi lebih tinggi nilainya, dia bisa bersorak-sorai. Mungkin hal sederhana dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki anak yang kecil, dia bisa dikatakan berumur 6 bulan atau 7 bulan. Ketika dia bisa memanggil bapak atau ibu, dari yang sebelumnya hanya A, U, I, E, O. Tapi ketika dia bisa mengatakan bapak, mama, bagaimana sukacita terbesar seorang ibu. Wah, luar biasa, anakku sudah pintar berbicara. Padahal hanya satu kata, bapak. Tapi sudah sukacita yang besar dan mengatakan, wah, sudah sangat pintar anakku dan dia bisa memanggilku. Dan hal yang kedua, ketika anak itu mulai kita katakan, ambil itu, dan dia bisa mengambil. Dan kita mengatakan, wah, dia sudah tahu apa yang mamanya katakan. Itu kan hal yang sederhana di rumah kita. Bagaimana kebahagiaan kita, sukacita kita ketika kita melihat anak kita sudah bisa berbicara, ketika anak kita sudah bisa mendengar. Itu masih antara kita dan person di luar diri. Bisa kita lihat seberapa besar kebahagiaan dari seorang yang tuli sendiri dan bisa mendengar. Seberapa besar.
Begitu juga di dalam bacaan yang kedua, apa yang dikatakan oleh Paulus? Seorang raja diambil dari orang yang miskin. Apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan kepada kita adalah cinta itu tidak memandang apapun. Cinta itu tidak melihat siapapun dia. Sekaya apapun kamu, semiskin apapun kamu, ketika kamu memiliki cinta yang besar, kamulah sesungguhnya sukacita itu. Kasih Allah tidak memandang siapapun, baik raja, baik miskin, atau baik siapapun. Coba kita bayangkan, Yesus saja lahir di kandang domba. Seandainya ya kita berpikir, kalau Yesus dilahirkan di kerajaan bapaknya Herodes, apakah kisah Yesus akan seindah ini? Sebanyaknya manusia mencari informasi. Palingan, oh ya anak Herodes ya, terima kasih puji Tuhan raja sudah punya anak. Tapi ketika kita mendengar bagaimana mungkin Maria melahirkan seorang raja, ada pertanyaan yang terbesar yang dari dalam hati kita. Bagaimana mungkin? Pertanyaan inilah yang membawa kita menemukan kebahagiaan itu sendiri. Seperti dalam Injil, apa yang mau disampaikan kepada kita? Seperti perkataan Teresia dari Kalkuta, aku tidak melakukan hal yang besar, hanya tindakan yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Contoh kecil ya. Tidak ada gunanya rumah kita begitu mewah, 7 lantai, tapi tidak pernah satu orang pun bertamu ke rumah kita. Justru rumah kita semakin kita perindah, kita percantik warnanya, agar tamu yang datang ke rumah kita merasa nyaman. Melihat lukisan yang indah, warna yang sejuk. Kita membeli sofa yang harga 10 juta, itu bukan untukmu. Bagaimana bisa tamu bisa duduk nyaman, ada AC. Ya. Lihatlah. Betapa besar ternyata cinta di dalam dirimu. Engkau juga membahagiakan tamu di rumahmu. Dan itulah yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Ketika dia mengatakan jangan berikan informasi kepada yang lain tentang situasi ini. Artinya dia tidak ingin memegahkan diri. Dia tidak ingin menunjukkan kehebatannya. Tapi dia ingin bagaimana pandangan orang melihat cinta yang besar dilakukannya. Bagaimana orang menyaksikan dengan mata melihat mujizat yang ada. Maka disinilah dorongan yang diberikan. Agar orang yang melihat mampu mewartakan kebenaran Allah. Orang yang mendengar sendiri perkataannya dengan orang tuli itu mampu diwartakan dengan baik. Agar orang sendiri mampu menyampaikan kepada yang lain apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Ada 3 inti yang mau dihantar kepada kita. Yang pertama adalah kita sebagai umat Kristiani be happy. Yang kedua be strong. Yang ketiga be proud. Be happy apa itu? Menjadi bahagia. Bagaimana mungkin saya bahagia hari ini COVID, bisnisku tidak lancar. Bagaimana mungkin aku kuat? Aku selalu dirundung ketakutan, kemana-mana pun saya selalu dikejar dengan ketakutan. Bagaimana mungkin saya bangga, sedangkan saya adalah orang yang lemah. Ya kan? Hal ini tidak akan bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita selalu memandang diri kita negatif. Tapi ingatlah,
Ketika kita bisa memandang bahwa kita adalah cinta terbesar dari Allah, disitulah kita bisa mengerti bahwa kita ternyata sumber sukacita bagi sesamaku. Dengan tutur kataku yang baik, orang merasa nyaman hidup bersamaku. Dengan senyum yang indah, orang mengerti bahwa aku orang yang baik. Dengan kekuatan. Ketika kita melihat orang yang sakit, kita mengunjungi, kita memberikan dukungan yang baik, ya kita berdoa bersama. Seolah-olah kita lebih kuat. Tapi dengan dorongan itu, dia akan merasakan, ya temanku datang jauh-jauh untuk berdoa dengan saya. Maka dia akan merasakan kekuatan yang sempurna. Ada saudaranya yang peduli dengannya. Dan yang tiga adalah bangga. Bangga menjadi pribadi yang diberikan Tuhan bagi sesama. Syukurilah. Ketika hari ini engkau melihat orang lain bersedih dan kamu pun bersedih, justru disitulah sukacita kebenaran itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa kita, bahwa Tuhan itu sungguh sempurna dan dia selalu ada di dalam hati siapapun. Ketika Yesus ada di dalam hati saya, mengapa tidak juga Yesus ada di dalam hati seorang anak kecil? Mengapa tidak juga Yesus ada di dalam hati orang yang sudah tua? Di sini kita diperkenalkan, banggalah menjadi pilihan Allah. Bersukacitalah karena engkau menjadi sarana kebenaran bagi sesamamu. Dan jadilah kuat dan penguat bagi sesamamu. Tuhan memberkati.